Tolong dipahami ya, ini bukan kita membatas silaturahmi. Kita sedang didiskusi lintas agama. Saudara-saudaraku yang muslim, tolong dipahami situasinya. Nanti kalau ada waktu yang lain kita silaturahmi ya. Jadi yang naik diharapkan non muslimnya ya. Para yang hadir yang non muslim minta naik ya. Abang PDS, hal apa yang ingin Anda sampaikan? Silahkan Bang. Silakan Bang PDS. Saya himbau juga kepada teman-teman muslim ya. Kalau sekiranya belum mumpuni begitu ya, nggak usah naik ke room oten. Nanti di sana ditanya, terus kembali berjamaah di sini untuk memberikan jawaban. Bukan salah, tapi lebih baik dihindari dulu lah. Kan begitu. Anda tidak akan mendapat tempat adil di sana. Di room muslim aja mereka brutal di sini. Apalagi Anda masuk ke room ya gitu. Harus siap pertanyaan balik. Ya minimal kalau dia bertanya ya jawab. Harus dijawab itu. Kalau nggak dijawab kan memalukan juga. Nah, baru tanya balik kalau masalah tiang penyangga 3 pilar gitu. Tanya juga gitu loh. Ya itu kayu salibnya Yesus itu terbuat dari kayu apa? Nah gitu loh. Kenapa bisa ada palangnya sedangkan di original teksnya nggak ada palang, itu di pohon. Kan gitu. Jadi harus pintar berargumentasi. Itu kira-kira teman-teman. Lanjut. Ya, izin Bang Andi dan Bang Juma. Ini dari kemarin ada yang bernama Supriyono selalu naik ke atas komal ini karena dia Buddha ya. Dia ingin mengenal Islam lebih dekat. Apakah kita memberi waktu bagi beliau? Naik, bagus itu. Ya, Bang Supriyono silakan multi Bang. Ya, barangkali guru kita di sini lebih mumpuni ilmunya untuk menerangkan kepada Abang. Silakan Bang. Bang Supriyono, silahkan naik. Supriyono ini laki-laki ya? Iyalah Bang Andi. Kalau Supriyanti baru perempuan. Benar nggak? Iya. Oh ini dia nih, Supriyono. Ya, Bang. Ya. Bang Supriyono dipersilahkan bertanya selugasnya dengan Bang Andi, dengan Bang Zuma, dengan Bang Santo di sini. Semoga Anda mendapat inayah di hari ini juga. Silakan Bang Supriyono. Mungkin yang mau saya tanyakan tadi sama Bang, seperti tadi itu penjabaran Al-Ikhlas sama Al-Fatihah itu. Mungkin itu aja. Mohon dijabarkan gitu Bang. Tentang ayat itu di mana turunnya, kisahnya seperti apa ayat itu turun gitu Bang. Terus penjabarannya. Mungkin itu aja Bang. Terima kasih. Dengan Al-Fatihah Bang. Al-Fatihah itu adalah surah yang wajib dibaca seorang muslim kalau lagi sholat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ya kana abudu wa ya kana nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami bermohon. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
yaitu jalan-jalan orang yang telah engkau beri nikmat, bukan mereka yang dimurkai, dan bukan pula mereka yang sesat. Itu apa yang mau ditanya di sana, Bang? Enggak bang, saya cuma mau minta tolong dijabarin gitu bang tentang ayat itu, maksudnya maknanya itu seperti apa gitu bang. Karena Tadi saya kan- apa bang nggak bisa suruh belajar sendiri, coba maknanya apa, artinya apa gitu. Hafalin aja dulu, nanti kamu kalau nanya ini biar enak gitu katanya. Makanya saya minta tolong dijabarin gitu bang supaya lebih jelas gitu. Ya, kebetulan abangnya si Supriyono ini mualaf juga Bang Handi dan Bang Juma. Dia dipesankan oleh abangnya biar banyak-banyak belajar di atas Qomal kepada yang berilmu di atas Qomal. Maka dia sering datang ke sini dan sudah sering sih. Tapi dia belum juga apa nih, nggak ngerti saya apa masalah dia nih Bang. Tolong direspon Bang untuk beri paham dia lebih dalam. Jadi situ kan endingnya adalah kita harus mengakui bahwa Allah itu ada, yang maha pengasih maha penyayang. Dia yang menciptakan alam semesta. Terus kemudian yang maha pengasih maha penyayang, pemilik hari pembalasan. Jadi di dalam keyakinan kita yang kita harus mengakui bahwa Allah itu ada, tunggal, pemilik segalanya, tempat meminta segala pertolongan, apapun itu. Jadi kita nggak boleh meminta kepada hal-hal yang aneh kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tiap hari itu kita harus selalu mengatakan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Artinya jalan yang Allah ridhoi, bukan yang dimurkai. Intinya itu adalah bentuk apresiasi atau bentuk pengabdian kita, ikrar kita gitu loh, bahwa ya kita tempat meminta itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada yang lain. Karena apa, kita udah tahu Allah Subhanahu Wa Taala itu maha pengasih maha penyayang. Allah lah yang menuntun Saya boleh tanya kita. tentang itu nggak bang? Apa, Bang? Al-Fatihah itu turunnya waktu kapan bang? Ada peristiwa apa gitu bang? Sehingga ayat itu turun gitu bang. Ya. Kalau ada yang bisa mungkin Surat Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah pada awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Habis be pakai naruh. Jadi surat Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah pada awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa pendapat mengenai diturunkan ini. Ya bisa baca tafsir, banyak tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain berpendapat lebih mendekati kebenarannya itu ya diturunkan di kota Mekah. Tujuannya itu adalah itu kan induk umul Quran, umul kitab. Gitu bang, Ya, jawabannya bang. Katanya intinya daripada Quran itu ya Al-Fatihah itu bang ya, benar ya? Dia umul Quran. Karena kandungan yang merangkum seluruh substansi dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah ini bang. Ya, saya boleh masuk sedikit Ya, sebelum ada, sholat? udah, oh belum, saya kira sholat, lanjut ke baju pak, sorry. Iya, jadi Al-Quran itu kemudian memiliki cakupan kandungan di setiap surah, itu mengandung cakupan dari setiap apa yang dibutuhkan oleh umat manusia. Nah, terkait surah Al-Fatihah ini, itu membahas cakupan tentang keagungan Allah, Sang Tuhan, yang disembah oleh makhluk. Yang kedua adalah cakupannya tentang permohonan untuk mendapatkan petunjuk, serta permohonan untuk mendapatkan pengampunan dan pertolongan. Itu surah Al-Fatihah. Jadi cakupan daripada surah Al-Fatihah ini itu cerminannya menjadi landasan spiritual dan juga landasan moral bagi kami umat Islam. Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya
seperti kepatuhan, kerendahan hati, permohonan, itu tetap relevansi terhadap kehidupan umat manusia sampai hari ini, sampai detik ini. Jadi Al-Fatihah itu cakupannya menyeluruh. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa dia disebut Maha Pengasih? Karena dia tidak membeda-bedakan kemudian kepada hambanya berdasarkan materi yang dibutuhkan. Umat Islam, umat Hindu, umat Buddha, ateis, semua makhluk dikasih, diatur kehidupannya kemudian, baik yang menyembahnya maupun yang tidak menyembahnya. Makanya dikatakan Maha Pengasih lagi Maha Noise, ya, tolong noise, ya, lagi Maha Penyayang. Lalu kemudian kita sebagai manusia cakupannya harus memuji, karena hanya Dia yang pantas dipuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kenapa Dia harus dipuji? Karena Allah itu sangat pengasih dan sangat penyayang kepada makhluknya. Mau dia Islam, mau dia luar Islam, tetap dikasih. Nah, kenapa kemudian Dia itu maha segala-galanya dalam hal pujian? Karena Dia Ar-Rahman, Dia Ar-Rahim. Seperti yang tadi yang saya uraikan. Kenapa ini harus terjadi? Karena segala sesuatu, ujung daripada kehidupan manusia itu harus ada pembalasannya. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas atas kejahatan. Malik Yaumiddin, maka beliaulah pemilik dari segala pembalasan itu di hari pembalasan kelak. Nah, sebagai manusia kemudian, apakah dia dilepas begitu saja? Tidak. Allah yang Maha Pengasih ini menyiapkan dirinya sebagai tempat bergantung untuk supaya seluruh makhluknya kemudian meminta, beribadah, memohon hanya kepada dirinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada tempat beribadah, tak ada tempat memohon, tak ada tempat menyembah, tak ada minta pertolongan kepada yang lain selain daripada hakikat Tuhan pencipta alam semesta tadi. Mau kemana kita bermohon? Pada Nabi Musa. Nabi Musa minta kepada yang Maha Pencipta. Kepada Nabi Daud. Nabi Daud juga demikian. Kepada Yesus. Yesus apalagi? Yesus paling aktif meminta kepada pencipta alam semesta. Lalu kemudian, kehidupan manusia memiliki akal, memiliki syahwat, memiliki nafsu. Oleh karena itu manusia kadang jadi baik, manusia kadang jadi jahat. Mendengarkan ceramah bisa jadi baik. 5 menit, 10 menit, 15 menit bisa jadi jahat. Oleh karena itu manusia harus punya rem. Apa remnya? Ihdinas siratal mustaqim. Selalu minta bimbingan agar istiqamah di jalan yang benar. Itu dalilnya. Dalil yang mana kemudian sebagai penguat? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa cakupan dari Al-Fatihah ayat 7? Yaitu diberi jalan orang-orang yang diberi nikmat kepadanya. Siapa yang diberi nikmat keselamatan ini? Nabi dan para pengikutnya. Lalu jangan kau tunjukkan kepada saya jalan orang yang dimurkai. Siapa jalan orang yang dimurkai? Orang yang mendapatkan petunjuk tetapi mereka tinggalkan petunjuk itu. Siapa mereka? Yahudi. Dan bukan jalan mereka yang sesat. Siapa yang sesat ini? Mereka yang ada petunjuk kepada mereka tetapi mereka tinggalkan lalu membuat petunjuk baru. Siapa mereka? Nasrani. Jadi jalan petunjuknya hanya Islam. Jalan lurusnya hanya Islam. Jangan Yahudi, jangan Nasrani. Karena Yahudi adalah yang dimurkai, Nasrani adalah yang sesat. Yahudi mendapat petunjuk, mereka meninggalkan petunjuk itu. Kristen dalam hal ini Nasara atau Nasrani mendapat petunjuk, tapi mereka membuat petunjuk lain. Yahudi dapat petunjuk, meninggalkan petunjuk. Nasrani mendapatkan petunjuk, bikin petunjuk lain. Makanya dia dimurkai. Jadi dua kelompok ini, yang satu dimurkai, yang satunya adalah sesat. Sama-sama finnar. Sama-sama finnar. Nah, kemudian sebelum saya izin untuk ibadah, terkait dengan surah Al-Ikhlas. Sampai sana tadi ya, teman-teman. Ada tadi penjelasan tentang Al-Ikhlas, ada pertanyaan? Belum ada. Iya. Ya. Belum ada. Jadi surah Al-Ikhlas ini diwahyukan oleh Allah kemudian pada saat beliau hijrah
ya, menuju Madinah. Beliau kemudian bertatap atau bertemu dengan orang-orang Quraisy yang berencana ingin mencelakai Nabi Muhammad. Lalu kemudian salah satu di antara mereka kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad, orang-orang Quraisy yang tadinya ingin mencelakai Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, mereka tidak menyebut Nabi, tapi kita umat Islam wajib hukumnya menyebut kata Nabi sebelum penyebutan nama beliau atau Rasul. Wahai Nabi Muhammad, jelaskan kepadaku tentang apa yang engkau sembah. Jelaskan kepadaku tentang Tuhan yang kau perkenalkan kepada pengikutmu. Lalu turunlah ayat surah Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Wahai orang Quraisy, Tuhanku bukan berhala-berhala yang kalian sembah, yang banyak berhala itu. Tapi Tuhanku adalah yang menciptakan negeri Mekah. Tuhanku yang menciptakan dunia, alam semesta. Tuhanku itu satu, ahad, bukan banyak seperti sembahan-sembahan kalian. Allahu samada. Allah Tuhanku, tempat bergantungnya segala sesuatu. Sembahanmu, sembahan yang lain selain Tuhanku, semuanya bergantung kepada dirinya. Allahu samad. Aliran darahnya dan jantungnya, siapa yang mengatur itu semua? Tak lain dan tak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa kayak begitu? Ya, karena sembahan-sembahan mereka punya kelemahan. Tidak mungkin Yesus yang mengatur aliran nafasnya manusia. Nggak mungkin. Lawang dia aja bernapas, dia aja diberi kehidupan. Tanpa dia diberi kehidupan, mati dia. Jadi dia nggak bisa. Allahus samad, tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kalau ada yang beranak dan diperanakkan, itu bukan Tuhan. Itu makhluk. Itu ciptaan. Dan itu tidak disifati oleh pencipta alam semesta. Kenapa? Kalau pencipta memiliki anak, maka alam semesta ini akan diwariskan kepada anaknya. Kalau anaknya cuma satu dan anaknya jadinya dua, berarti akan terjadi pertikaian antara ahli waris. Itu mustahil. Dan yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu manusia pun yang setara dengan dia, yang setara dengan pencipta alam semesta. Itu baru Tuhan. Orang Quraisy terheran-heran. Loh, kalau udah kayak begini, dia satu, dia tempat bergantung, dia tidak beranak diperanakkan, tidak ada manusia setara dengan dia. Lalu siapa yang bisa mengalahkan Tuhannya Nabi Muhammad? Tak ada yang bisa mengalahkan Tuhannya Nabi Muhammad, karena tak ada yang setara dengannya. Tak ada yang bisa mengalahkan Tuhannya Nabi Muhammad, karena semuanya tergantung kepada dia. Muncul pertanyaan awam, ya itu kan klaimnya umat Islam. Siapapun bisa mengklaim. Oke, sekarang mari kita teriak memanggil Tuhan kita masing-masing. Orang Kristen masuk ke gereja, panggil Tuhannya, Yesus. Nah, apakah Yesus mendengarkan? Tidak. Kok bisa? Karena Yesus manusia, punya keterbatasan, punya telinganya telinga manusia. Tapi kalau umat Islam kemudian masuk ke dalam masjid, teriak memanggil Allah, Allahu Akbar. Wahai Dikau yang maha besar. Apakah pencipta alam semesta maha besar mendengar? Mendengarkan. Tadi orang Kristen masuk ke gereja manggil Yesus, siapa yang mendengar? Yesus? Enggak. Yang mendengarkan adalah Allah. Allah mengatakan, wah, ini dipanggil lagi sembahannya ini. Padahal bukan yang kau panggil itu sembahan yang benar. Yang kau sembah itu adalah ciptaanku.
Bukan itu yang menciptakan. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Nabi Isa dipanggil oleh Allah. Lalu ditanyai, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, apakah engkau wahai Isa yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, tidak ya Rabb, tidak pantas bagiku mengucapkan ucapan yang bukan hakku untuk aku ucapkan. Nah, berarti orang yang masuk ke gereja memanggil Yesus Tuhan, itu adalah aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yang mendengarkan hanya Allah, karena Allah yang maha mendengar. Yesus tidak maha mendengar. Saya kira begitu Bang. Jadi surah Al-Ikhlas ini jawaban Rasulullah ketika ditanyai oleh seorang kafir Quraisy, siapakah Tuhanmu wahai Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan, Kul, wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada dia, Tuhanmu adalah Allah yang esa, Huwallahu ahad. Maka Rasul sampaikan, Tuhanku adalah dia, hakikat yang maha esa. Terjawab semua jawaban orang-orang Quraisy. Makanya orang Quraisy itu nyaris seluruhnya tunduk kepada dinul Islam. Saya kira begitu Bang, di sini sudah ibadah. Mohon izin teman-teman sekalian, terima kasih atas pertanyaannya dan waktu yang diberikan. Kalau ada jawaban yang keliru itu karena keterbatasan ilmu. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma. Ntar dulu Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib dulu Bang. Maghrib dulu Bang Juma, jangan diganggu dulu. Sempurna. Oh, iya. Sempurna sekali jawaban Bang Juma, teman-teman. Itu saya rasa kita semua waktu sekolah dulu dapat.